Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Lestari, NIM 191240042, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester dari mata kuliah Pengembangan Kurikulum yang diampu oleh dosen Bapak Dr. Haji Agus Gunawan MPD. Saya akan menjelaskan tentang pengembangan sistem pengajaran di MI. Yang pertama, saya akan menjelaskan konsep pengembangan sistem pengajaran di MI. Konsep pengajaran merupakan inti yang harus diketahui, dipahami, dan digunakan warga belajar. Konsep pengajaran termasuk sesuatu yang esensial dalam pengembangan sistem pengajaran. Konsep pengajaran harus dikembangkan jadi bahan pengajar yang memungkinkan siswa belajar memperoleh macam-macam materi pengembangan, yakni fakta, konsep, prosedur, dan prinsip. Bahan pengajaran materi belajar yang berupa fakta mengarahkan siswa belajar untuk mengingat nama, simbol, dan peristiwa. Yang kedua yaitu hubungan kurikulum dengan pengembangan sistem pengajaran. Kurikulum, proses belajar dan pembelajaran memiliki hubungan yang sangat erat karena kurikulum itu sendiri merupakan mata pelajaran yang harus ditempuh dan dipelajari siswa untuk memperoleh pengetahuan. Dalam melaksanakan hal tersebut, tentu tidak lepas dari unsur-unsur seperti manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur-prosedur yang semua itu disebut dengan pembelajaran. Maka, kurikulum, proses belajar dan pengajaran tidak dapat berdiri sendiri karena saling berhubungan erat dan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan pembelajaran dan pengajaran. Tiga adalah prinsip pengembangan sistem pengajaran di MI. Prinsip-prinsip tersebut adalah: 1. Berfokus pada siswa. Prinsip ini memandang bahwa dalam rangka penerapan pengembangan sistem instruksional, siswa adalah sentral kegiatan pembelajaran. Prinsip ini juga memandang bahwa dalam setiap proses pembelajaran, siswa hendaknya bertindak sebagai pihak yang aktif dan dibuat aktif. Yang kedua yaitu pendekatan sistem. Prinsip ini memandang bahwa belajar adalah suatu sistem, maksudnya penanganan terhadap satu komponen pembelajaran dalam rangka pelaksanaan pengembangan sistem instruksional harus pula mempertimbangkan integrasi komponen yang lain sehingga diperoleh efek yang sinergistik untuk memecahkan masalah-masalah belajar. Yang ketiga yaitu pemanfaatan sumber belajar secara maksimal. Prinsip ini memandang bahwa semua komponen sumber belajar, baik pesan, orang, bahan, peralatan, teknik, dan latar harus dimanfaatkan secara luas dan maksimal dalam rangka memecahkan masalah belajar sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Yang keempat yaitu faktor yang mempengaruhi pengembangan sistem pengajaran di MI. Yang pertama, faktor guru. Guru adalah komponen yang sangat menentukan dalam implementasi suatu strategi pembelajaran. Tanpa guru, bagaimanapun bagus dan idealnya suatu strategi, maka strategi itu tidak mungkin bisa diaplikasikan. Guru dalam proses pengajaran memegang peran sangat penting. Peran guru, apalagi siswa pada usia pendidikan dasar, tak mungkin dapat diganti oleh perangkat lain seperti televisi, radio, komputer, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu faktor siswa. Siswa adalah organisme yang unik yang berkembang sesuai dengan tahap perkembangannya. Perkembangan anak adalah perkembangan seluruh aspek kepribadiannya. Akan tetapi, tempo dan irama pengembangan masing-masing anak pada setiap aspek tidak selalu sama. Proses pengajaran dapat dipengaruhi oleh pengembangan anak yang tidak sama itu, di samping karakteristik lain yang melekat pada anak. Yang ketiga yaitu faktor sarana dan prasarana. Sarana adalah segala sesuatu yang mendukung secara langsung terhadap kelancaran proses pembelajaran. Misalnya media pembelajaran, alat pembelajaran, perlengkapan sekolah, dan lain sebagainya. Sedangkan prasarana adalah sesuatu yang tidak secara langsung dapat mendukung keberhasilan proses pembelajaran. Misalnya jalan menuju sekolah, penerangan sekolah,
dan kamar kecil, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu faktor lingkungan. Dilihat dari dimensi, ada dua faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran, yaitu organisasi kelas dan faktor iklim, sosial, dan psikologi. Yang pertama yaitu faktor organisasi kelas, yang di dalam meliputi jumlah siswa dalam satu kelas, merupakan aspek penting yang bisa mempengaruhi proses pembelajaran. Yang kedua yaitu faktor iklim, sosial, psikologi. Maksudnya, keharmonisan hubungan antara orang yang terlibat dalam suatu pembelajaran. Iklim sosial ini dapat terjadi secara internal atau eksternal.